ya tahun 2020 ya. Lalu direvisi lagi dengan ya Peraturan Menteri Keuangan nomor 179 tahun 2020 ya, di mana pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota termasuk provinsi diperkenankan untuk melakukan sebuah inovasi ya, untuk mempercepat ya, pembangunan sekaligus pemulihan ekonomi dengan melakukan sebuah pinjaman daerah. Kalau ditanya apa urgensinya, ya, baik kondisi existing ya, saat ini yang terjadi di Manggarai Barat, saya bicara pertama itu adalah terkait dengan jalan, ya, kurang lebih yang baru mendekati representatif ya tidak lebih dari 40%. Ya. Itu artinya lebih dari setengah kondisi jalan ya sangat tidak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita memperhatikan soal kemampuan keuangan daerah kita, gitu, yang disebut dengan APBD. Ya. Tentu kalau hanya bertumpu pada kondisi yang ada, maka proses penyelesaian infrastruktur 60% kurang lebih yang saya sampaikan tadi ya tentu tidak bisa dinikmati, tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu ya beberapa tahun ke depan. Sehubungan dengan itu ya ada ruang di peraturan pemerintah ya yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, baik peraturan Kementerian Keuangan nomor 105 ya, yang direvisi ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 179, di mana kepala daerah ya diperkenankan untuk melakukan pinjaman daerah ya dengan jangka waktu ya untuk di PMK 105 ya tahun 2020 jangka waktunya itu 10 tahun. Lalu itu diamandemen ke PMK 179 ya. Dari 10 ya diperpendek menjadi 8 ya. Dengan grace period ya 2 tahun. Jadi ini langkah-langkah yang diambil ya. Yang pertama ya, untuk mengantisipasi situasi krisis ya yang terjadi saat ini. Ya. Yang kedua ya supaya tidak ada gap ya di masa perekonomian ya stabil dengan masa perekonomian ya sesulit yang dialami sekarang itu karena pandemi ya. Proses pembangunan berjalan terus, roda perekonomian berjalan terus ya, dan masyarakat ya cepat menikmati yang namanya pembangunan yang memadai. Dengan terbangunnya akses ya yang baik ya, maka pasti terjadi pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira itu ya. Untuk tahun 2021 berapa realisasinya Pak Bupati dan metode pembayarannya nanti seperti ya, apa? Baik, terima kasih. Ya, total pinjaman yang kita ajukan itu 1 triliun. Ya. Dari 1 triliun, ya, setelah kita cek, pelajari, ya, baik di Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, termasuk PMK Nomor 105 dan 179, ya, di mana di sana dicantumkan terkait dengan klasifikasi ya kegiatan yang boleh dilaksanakan. Ya, maka ya
hasil kajian dan diskusi panjang, termasuk soal apa yang paling penting ya yang harus dilakukan dari pola pinjaman ini. Kita memilih pilihan pertama itu adalah jalan dengan total kurang lebih 940-an miliar. Terus yang kedua ya adalah pelataran parkir ya. Semua kita tahu bahwa kalau pertumbuhan ekonomi bagus itu artinya arus barang, arus orang ya, baik yang datang dari desa ke kota pasti tinggi. Begitu. Dari kota besar arus barangnya menuju ke ibu kota kita juga pasti tinggi. Ya. Ketersediaan jalan yang ada ya tentu tidak cukup untuk menampung ya kendaraan-kendaraan baik yang kita alami saat ini maupun ya untuk mengatasi ya kemacetan untuk beberapa tahun ke depan. Terkait dengan itu ya maka pemerintah memilih untuk membangun yang namanya pelataran parkir ya sekaligus untuk meminimalisir terkait dengan kemacetan di beberapa ruas ya yang ada di Labuan Bajo. Terus yang berikut terkait dengan soal ya kenapa kita memilih pelataran parkir. Pelataran parkir ini termasuk sebuah kegiatan yang bisa mendatangkan pendapatan ya. Dari pendapatan yang diperoleh itu juga sebagai salah satu pos atau sumber untuk ya membayar cicilan atas pinjaman yang kita akan lakukan. Terus yang kedua, kita akan membangun ruko ya. Kita ketahui bersama bahwa ya sebuah kota maju ya pasti ada yang namanya itu ruko. Begitu. Nah, kita memandang bahwa ketersediaan ruko yang ada di Labuan Bajo saat ini masihlah sangat kurang ya. Maka dipandang penting dan setelah kita lihat ya kegiatan apa yang akan dilakukan, maka kita memilih membangun ruko ya adalah salah satu pilihan dari pemanfaatan uang pinjaman. Sekaligus ya setelah ini berjalan ya itu juga sebagai salah satu usaha ya yang bisa ya sebagai penopang untuk mengembalikan cicilan yang akan ya kita lakukan. Soal bagaimana tata cara ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ya grace periodnya 2 tahun ya tenggang waktu ya sebagaimana yang tertera dalam PMK 179 itu 8 tahun. Maka ya dalam proses pencairan ini terbagi dalam 3 tahap ya. Dan lagi-lagi ya ini juga lewat proses dan kajian yang panjang antara ya pemerintah daerah mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan mendelegasikan terkait dengan soal siapa yang menangani pinjaman ini adalah SME. Ya. Kenapa tidak cair sekalian? Karena ini terkait dengan soal pembebanan bunga. Yang ini ya pinjaman di SME ya dengan program PEN pemulihan ekonomi nasional ya kita akan lakukan secara bertahap. Tahap 1 ya itu pencairannya di bulan Oktober. Kapan ini cair? Maka ini saja yang dikenakan bunga. Maka yang tidak dicairkan belum dikenakan bunga.
Terus tahap 2 itu di bulan Februari tahun 2022. Ya. Lagi-lagi ya, untuk tahap 2 baru dikenakan bunga setelah ya uangnya ditransfer ke Kasda. Ya. Terus tahap 3 itu di bulan Agustus tahun 2022. Ya. Waktu itu juga lah baru ya, dikenakan bunga. Dan ya, untuk pengerjaan rata-rata baik yang di tahap 1 semua multi years. Begitu juga tahap 2, begitu juga tahap 3. Terkait dengan soal kualifikasi ya, ini ya ada begitu banyak instrumen yang akan dikeluarkan oleh ya SMI. Ya. Jadi kita tidak berjalan ya sendirian. Kita tidak ikut semaunya kita, pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini PT SMI. Saya kira demikian. Jika dihitung dari misalkan pencairan pada pinjaman pertama itu berapa nilainya dan kira-kira cicilannya itu berapa, Pak? Jadi begini, yang pasti ya teknis itu kan ada di teman-teman Bapeda ya. Nanti teman-teman silakan akan bertanya ke teman-teman di Bapeda berapa ya, yang dicairkan di tahap 1, berapa yang dicairkan di tahap 2, berapa yang dicairkan di tahap 3. Terus yang berikut, apakah ada pos di luar itu? Ya. Nah, kita mendorong supaya pertama, ya, porsi dak kita bertambah. Yang kedua, kita mendorong supaya dana tugas pembantuan kita bertambah. Dengan demikian, ya, beberapa tahun ke depan persoalan yang selama ini melilit kita semua ya itu segera terselesaikan. Tapi yang jelas dari 1 triliun ini difokuskan kepada infrastruktur, 30 lebih ruas jalan itu yang didapatkan. Kan saya sudah bilang kan, 940-an miliar itu konsentrasinya di jalan. Begitu. Kurang lebih ya di atas 50-an miliar itu dialokasikan untuk membangun pelataran parkir, untuk membangun yang namanya ruko. Ya. 33 ruas ini tadi tersebar di 12 kecamatan? Tersebar di 12 kecamatan. Dengan nanti membayar cicilan, optimis bisa dibayarkan semuanya, Pak? Sangat optimis. Sekali lagi sangat optimis. Dengan PAD yang ada sekarang. Ya. Kan begini, ya. Usulan kita kan diverifikasi dan dinilai ya oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini SMI. Kemampuan membayar kita ya ada atau tidak. Gitu. Kalau mereka menilai, mengevaluasi, mengkoreksi bahwa kita tidak punya kemampuan, tidak mungkinlah duitnya akan cair. Gitu. Tidak serta-merta yang kita usulkan itu ya itu semuanya disetujui. Ya. Ada variabel standar-standar yang mereka telah tetapkan. Bapak, mungkin ada mau disampaikan harapan besar dari pinjaman ini seperti apa kepada masyarakat, kebetulan kita lagi lighting, Bapak? Ya. Yang pertama, ya, tentu dengan selesai terserap, ya, pekerjaan juga selesai, ya, maka masyarakat ya, kepada para petani, ya, terus harus giat yang namanya menanam dan menanam, sehingga ya pada saatnya pembangunan yang dibangun itu ya membawa dampak terhadap peningkatan perekonomian mereka dengan jalan baik,
mereka punya penghasilan pertanian yang ya berkelimpahan, maka tidak susah lagi mereka menjual hasil pertaniannya untuk dipasarkan di kota. Bupati, penegasan sekali lagi soal apa penggunaan anggaran 1D itu hanya untuk 3 item, Iya. infrastruktur, ruko dan tempat parkir. Iya. Atau dengan kata lain, saya bolehkan saya bertanya Siap, ke teman-teman toh, ya. Gitu. Yang teman-teman rasakan, ya, jalan yang ada di Labuan ini, ya, perlu tidak bangun itu parkir? Boleh toh saya bertanya begitu? Ya. Ya. Dengan kondisi saat ini saja kita sudah mulai rasakan macetnya. Ya. Kalau pilihan kita, ya, dengan pengkajian yang sangat matang, baik di pemerintah daerah maupun ya teman-teman di Kementerian Keuangan, dalam hal ini SMI, mereka memandang bahwa itu perlu. Apa salah kalau kita ya memilih atau menjatuhkan pilihan membangun ya yang namanya pelataran parkir?